Telah hadir juga Ibu Profesor Dr. Endang Wirjatmi Trestari MSI dan Profesor Dr. Dedi Mulyadi MSI, selaku Guru Besar Politeknik Setialan Bandung. Baik, selanjutnya saya Regi dari Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Pembangunan Negara akan membacakan susunan acara pada hari ini, mulai dari pembukaan, lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, bedah buku, selingan musik, diskusi, refleksi akhir tahun 2020, foto bersama, dan juga penutup. Baik, selanjutnya kita akan masuki agenda kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi kepada hadirin, dimohon untuk menyesuaikan. Baik, terima kasih. Agenda selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh rekan kami, Ihsan Hidayatullah. Kepada Saudara Ihsan, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bagi hadirin yang beragama Muslim, silahkan mengikuti dan mengaminkan doa yang saya baca. Sedangkan bagi hadirin yang beragama non-Muslim, silahkan berdoa berdasarkan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Wa nusalli wa nusallamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh kebahagiaan serta rahmat-Mu ini, kami dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga, masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa dan pandai bersyukur. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini kami menyelenggarakan acara bedah buku dan refleksi akhir tahun 2020. Kami mohon kepadamu ya Allah, berilah kelancaran acara ini dan jadikanlah setiap langkah yang kami ambil bernilai ibadah di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Perkasa, berilah kami kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan segala bentuk kezaliman yang membuat kami semakin jauh dari ridha dan berkah-Mu. Anugerahkanlah kepada kami ketabahan dalam menghadapi berbagai tantangan. Bentangkanlah jalan kemudahan di hadapan kami, sehingga kami berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Ihsan. Sebelum lanjut ke acara selanjutnya, saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Profesor Dr. Ahmad Ali Nurdin, MA PhD, selaku Dekan Visip Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya. Terima kasih bisa bergabung. Iya, sama-sama Bapak. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Direktur Politeknik Setialan Bandung kepada Bapak Dr. Joni Daud DA. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa melaksanakan satu agenda yang cukup strategis. Di akhir tahun 2020 kita akan melaksanakan diskusi dan bedah buku berkaitan dengan meningkatkan kecerdasan kolaboratif di era Society 5.0. Yang saya hormati Profesor Dr. Ahmad Ali Nurdin, MA, PhD, yang saya hormati Dekan Prof. Dr. Ahmad dari Dekan Visip UIN Sunan Gunung Jati, yang saya hormati Dr. Andi Pitono, MSI, Dekan Fakultas Politik dan Pemerintahan IPDN, yang saya hormati Dr. Pius Sugeng Prasetyo, Dekan Visip Unpar. Nanti mungkin juga akan menyusul Dr. Hardi Wasono, Dekan Visip Undip, dan Profesor Dr. Erwan Agus Purwanto, MSI, Dekan Visip UGM. Dan juga rekan kami, Profesor Dr. Nurliah Nurdin, Profesor Amir dari Prof. Nurliah dari Politeknik Makassar, Politeknik Setialan Makassar, dan Prof. Amir dari Politeknik Setialan, Prof. Nurliah dari Politeknik Setialan Jakarta, dan Prof. Amir dari Politeknik Setialan Makassar. Setelah juga Prof. Endang dan Prof. Dedi. Dan juga yang terhormat para peserta bedah buku, dan yang paling utama juga yang saya hormati Pak Bambang Imam Santoso, STMM, beliau co-founder Neuronesia. Pertama-tama saya menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa di akhir tahun ini. Kita berbicara berkaitan dengan kecerdasan kolaboratif, dan ini suatu tema yang sangat menarik, apalagi di negara kita yang di tahun 2020 ada sedikit istilahnya gesekan-gesekan. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengasah, meningkatkan kecerdasan kolaboratif ini, persoalan-persoalan bangsa yang kita hadapi ke depan di tahun 2021 dan juga tahun-tahun berikutnya akan bisa kita selesaikan, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa akan tetap kita pertahankan. Dan bahkan juga dengan kolaboratif ini akan dapat meningkatkan akselerasi pembangunan di Indonesia. Apalagi dalam situasi dan kondisi saat ini, kita menghadapi persoalan yang besar berkaitan dengan COVID-19, pandemi COVID-19, juga kita sedang menghadapi perubahan berbagai hal yang nantinya akan merubah tatanan sosial kita yang sekarang ini kita namakan dengan Society 5.0,
tentu saja ini juga akan menjadi sebuah tantangan, tapi juga sebuah peluang untuk kita bisa meningkatkan pembangunan di negara kita yang kita cintai ini. Saya yakin kegiatan ini akan sangat bermanfaat dan mudah-mudahan juga berjalan lancar. Selamat pada adik-adik mahasiswa, terus kembangkan kegiatan-kegiatan, baik kegiatan-kegiatan yang akademik seperti ini maupun kegiatan-kegiatan yang lain yang dapat memberikan nilai tambah bagi adik-adik di dalam mempersiapkan masa depan untuk menjadi penerus bangsa dan negara yang kita cintai ini. Sekali lagi selamat dan juga terima kasih pada para pembicara yang sudah bisa berkenan hadir pada kesempatan ini dan juga para peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena cukup banyak beragam dari instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah maupun juga dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Tak sabar rasanya, kita ingin segera sampai pada acara inti, yaitu bedah buku oleh Bapak Bambang Iman Santoso STMM, yang akan dimoderatori oleh rekan saya, Farah Aulia. Kepada Saudara Farah, silakan. Jul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Oke, apakah suara saya terdengar? Mohon maaf. Oke, bisa langsung saja ya. Terima kasih kepada Regi Rizky selaku MC yang telah mempersilahkan saya untuk memandu kegiatan di sesi bedah buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin sekalian, Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa yang telah bergabung pada momen yang sangat membahagiakan pada hari ini. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farah Aulia Putri Ismail, mahasiswa Politeknik Setialan Bandung dari program studi Sarjana Terapan Administrasi Pembangunan Negara. Pada kesempatan ini, saya akan bertindak sebagai moderator yang akan memandu rangkaian kegiatan acara bedah buku pada siang hari ini. Acara bedah buku yang mengusung tema meningkatkan kecerdasan kolaboratif di era Society 5.0 akan disampaikan oleh narasumber kita nih yang sangat luar biasa tentunya. Narasumber yang akan menjadi pembedah dari buku-buku yang akan kita ulas pada siang hari ini, yaitu Bapak Bambang Iman Santoso STMM. Sepertinya sudah bergabung ya di tengah-tengah kita saat ini. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang. Apa kabarnya Pak? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga Bapak Bambang dan semua audiens yang ada pada kegiatan siang hari ini senantiasa berada dalam kondisi yang baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk siang ini berarti Pak Bambang sudah siap ya Pak untuk membedah buku-buku pada kegiatan bedah buku dari Politeknik Setialan Bandung ini Pak? Insya Allah. Oke, siap Pak. Sebelum memasuki acara inti, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu nih dengan narasumber kita yang sangat keren pastinya. Untuk itu saya akan membacakan kurikulum vitae atau CV narasumber kita terlebih dahulu. Bapak Bambang Iman Santoso STMM merupakan co-founder dari Neuronesia, yakni sebuah komunitas yang berisi para pecinta dan pembelajar ilmu neuroscience. Selain sebagai co-founder, beliau juga menjabat sebagai CEO dari NLC, yaitu Neuronesia Learning Center. Memiliki gelar Magister Manajemen dari UI atau Universitas Indonesia, beliau juga merupakan seorang praktisi yang telah berkecimpung di berbagai bidang selama kurang lebih 30 tahun lamanya. Dari posisi terbawah sebagai operator hingga posisi puncak sebagai General Manager telah dirasakan oleh beliau dalam perjalanan karirnya. Beliau pernah mengabdi di perusahaan dengan background di bidang broadcasting dan telekomunikasi. Perusahaan-perusahaan yang pernah diabdi oleh beliau diantaranya yaitu ada PT Radio Prambors, Masima Group, dan PT Infocom Elektrindo. Beliau juga pernah berkecimpung di salah satu perusahaan industri pertambangan yang cukup terkenal di Indonesia, yakni di bagian MIS Departemen PT Freeport Indonesia sebagai Network Engineer.
Selain memimpin dan membesarkan komunitas Neuronesia, beliau juga menduduki beberapa jabatan lain saat ini, yaitu yang pertama ada Presiden Komisaris pada PT Gagas Nava. Yang kedua, Managing Director di Syncromark PT Bersama Indonesia Sukses. Dan yang terakhir, former Ketua Koperasi Bersatu Maju Bersama, Keluarga Alumni Universitas Pancasila. Itu dia perkenalan secara singkat yang dapat saya sampaikan dari narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Baiklah, Bapak, Ibu, dan teman-teman hadirin sekalian, rangkaian kegiatan bedah buku pada siang hari ini akan mengulas 3 buku yang nantinya akan dibedah secara langsung oleh Pak Bambang selaku narasumber pada sesi kegiatan bedah buku hari ini. 3 buku yang akan kita bedah pada hari ini yaitu yang pertama, Collaborative Intelligence, Thinking with People Who Think Differently. Buku yang kedua, Reconcilable Difference, Connecting in a Disconnected World. Dan buku yang terakhir atau buku yang ketiga, Work That Works, An Emergenetics Guide. Untuk mempersingkat waktu, tanpa perlu lama-lama dan berbasa-basi, apakah Pak Bambang sudah siap untuk memaparkan bedah buku pada siang hari ini, Pak? Siap. Oke, kepada Pak Bambang, Iman Santoso STMM, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator telah membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama izinkan saya sampaikan salam buat Pak Joni Daud sebagai Direktur Politeknik Jalan Bandung. Kemudian yang terhormat kepada para profesor, guru besar. Mungkin saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu-satu persatu untuk mempersingkat waktu juga. Serta juga semua para hadirin di sini, para partisipan ya, mahasiswa semua, para dosen. Selamat siang semuanya. Terima kasih, ini saya sudah diundang ya. Diundang lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sharing hanya menjadi stimulan pertama lah. Mudah-mudahan gagasan-gagasan yang kami paparkan menjadi pemicu untuk mengembangkan konsep-konsep yang ada. Kita tahu Politeknik Jalan Bandung ini saya lihat terakhir ini beberapa tahun sangat agresif. Saya pernah juga di sekolah tinggi di STAN dulu, saya sekolah tinggi akuntansi negara. Saya tahu apa semangat teman-teman di sekolah tinggi, khususnya ilmu administrasi negara. Karena kedepannya ini pastikan negara ini akan dipimpin oleh para teman-teman semua yang akan lulus. Izinkan mungkin Mbak Farah saya share screen. Saya coba share screen. Iya, silakan Pak. Sudah terlihat share screen-nya Pak? Sudah terlihat? Iya, sudah. Ya, ini saya grogi sekali. Saya lihat di flyernya profesornya banyak. Mudah-mudahan saya nggak dihukum di sini. Nanti kalau ada arahan-arahan sangat dinantikan. Judulnya memang meningkatkan kecerdasan kolaboratif di era society 5.0. Supaya ini menjadi tadi pemikiran awal. Ini sudah dibacakan. Oke, mungkin ini juga teman-teman juga sebagian sudah mengenal. Artinya saya hari ini memang memimpin perusahaan konsultan dan training ya, manajemen sama seperti konsultan dan provider lainnya. Namun kami selalu berbasiskan neuroscience. Jadi topik hari ini kita fokus ke meningkatkan kecerdasan kolaboratif di era society 5.0. Mungkin termasuk saya juga atau bapak-bapak, ibu-ibu. Suara saya jelas ya, mohon maaf ya kalau misalnya kurang jelas, Mbak Farah kasih tahu ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar dan belakangan ini pasti setuju sekali kata-kata kolaborasi itu sering sekali didengungkan ya, disampaikan gitu ya. Saya termasuk yang suka gitu, teman. Kemarin beberapa bulan terakhir saya coba merenung kembali
apa itu di balik kolaborasi gitu ya. Saya sendiri sering mempraktikkan, tapi apa esensinya gitu. Kenapa begitu penting gitu. Rupanya hari ini mungkin nanti kita lihat akan didefinisikan seperti apa. Seringkali dengarnya CQ ya. CQ itu nanti collaborative question atau collaborative intelligence. Nah, ini materi supaya tidak kemana-mana karena waktu juga tentunya terbatas. Saya hanya membagi 4 bagian besar. Nanti kalau nanti Mbak Farah, kalau saya waktunya kira-kira melewati atau sudah menuju waktunya, tolong diingatkan. Yang pertama adalah memaknai kecerdasan kolaboratif. Jadi saya yakin sampai judulnya kemarin dengan panitia ya, dengan Ibu Nita juga, kata-katanya sebenarnya memang paling cocok meningkatkan. Karena saya yakin Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik sekalian semua mahasiswa di sini, saya yakin pasti tahu kolaborasi sebenarnya. Kecerdasan kolaboratif itu sudah ada. Mungkin dengan pertemuan hari ini kita dapat meningkatkan. Itu yang lebih terbaikkan. Karena sebenarnya tidak sekedar change, perubahan, tapi kita inginkan hari ini lebih baik dari kemarin, dan insya Allah 2021, 2022, dan seterusnya akan lebih baik dari tahun ini. Jadi kata-kata meningkatkan itu menjadi penting. Nah, untuk meningkatkan, pertama kita memaknai kecerdasan kolaboratif. Nanti kedua, kenapa ini CQ ini jadi penting? Karena ternyata keberagaman perbedaan, diversity yang ditimbulkan oleh perubahan itu sendiri. Nanti kita lihat begitu dahsyatnya dampak dari perubahan. Kita juga lihat satu sisi kita sebagai manusia sendiri, ternyata perjalanan manusia ini hampir berapa, 3.500 tahun perjalanan otak ya, itu ya. Artinya perkembangannya seperti apa, kita juga maju sehingga kita bisa mengoptimalkan. Terus yang keempat, terakhir, mungkin saya kasih sedikit contoh aplikasi kolaboratif itu yang efektif seperti apa, kira-kira seperti itu. Jadi kita masuk ke sesi pertama, memaknai kecerdasan kolaboratif. Nah, ini mungkin berangkatnya kemarin saya terstimulasi oleh kata-kata kolektif, justru bukan kolaboratif. Jadi kita ambil dulu kecerdasan kolektif, karena ini yang sudah terdefinisi kalau kita browsing ya. Itu dari Cikersal dan kawan-kawan tahun 2017, termasuk baru ya. Kalau di bahasa Indonesia kira-kira seperti ini, mengacu kepada kapasitas dan kemampuan gabungan kelompok atau tim untuk melakukan berbagai tugas memecahkan berbagai masalah. Jadi kecerdasan kolektif itu terbukti secara konsisten memprediksi kinerja kelompok dan tim masa depan. Terus apa dong bedanya dengan kolaboratif ya? Kan kecerdasan kolektif sudah ada gitu ya. Ini saya kasih tambahan, kata-katanya di atas cangkir ini, kalau bisa lihat, tidak perlu menjadi teman katanya untuk bekerja sama dengan baik. Ini menarik nih. Jadi apa yang terjadi? Nah, sebelum kita ke sana, kita dulu sering ingat banget ada IQ. Terus, wah, tidak hanya IQ, EQ, emotional quotient, ada SQ, spiritual quotient, social quotient, dan quotient yang lain, ada adversity, ada segala macam. Menurut saya kita jangan terjebak ya, teman-teman tuh sering biasanya ini didefinisikan sama Taufik Pasya, kita ada namanya CFD, bisa dicatat, cognitive flexibility disorder. Ya, mungkin di slide ini yang dibagikan belum ada, tapi cognitive flexibility disorder yang mengancam bangsa kita itu ada 3. Yang pertama fenomena hoax, yang kedua mengenai radikalisme, tapi radikalisme yang disalahartikan tidak hanya agama, sebenarnya radikalisme di skala bidang. Nah, yang ketiga korupsi. Yang kedua ini yang paling related kita berhubungan ini. Kenapa saya sampaikan? Seringkali kadang-kadang bahkan studennya atau partisipannya atau peserta workshop itu lebih fanatik dibanding narasumbernya atau dosennya atau gurunya. Itu sering terjadi. Makanya kadang-kadang dia membandingkan. Terus begitu dapat pengajaran yang lebih baik, dia diomongin, oh itu kurang, bagusan sini. Padahal dulu belajarnya masih gitu. Jadi ternyata tuh hubungannya dengan kecerdasan bisa dicatat juga, ada namanya executive function di brain itu, di prefrontal cortex itu ada namanya cognitive flexibility. Dan anehnya, bukan anehnya ya, cukup surprise, jadi related ya. Itu World Economic Forum memasukkan ke dalam 2 soft skill yang baru di tahun 2020, jadi 2015 sampai 2020 adalah emotional intelligence dan cognitive flexibility.
Jadi bagaimana kita berpikir secara kognitif yang fleksibel. Nah, nanti kita lihat ada hubungannya dengan CQ sangat kuat. Jadi di sini saya paparkan seperti itu. Jadi kita jangan terpancing oleh question atau istilah-istilah itu. Yang paling penting memaknainya. Dan menurut saya inilah yang menggambarkan, bahkan ini akan berkembang terus. Nanti ada kecerdasan apa lagi sesuai tuntutan zamannya. Ini yang merefleksikan, mencerminkan bahwa otak manusia begitu kompleks. Terlalu kita kan manusia ya, nature-nya ya, aslinya ingin otak itu maunya menyederhanakan. Jadi ternyata otak kita sendiri, kemampuan berpikir kita sangat luas sehingga manusia-manusia itu coba mendefinisikan gitu. Ada namanya nanti kecerdasan kolektif, kecerdasan kolegial ya, nanti kecerdasan sistematik, fungsional gitu ya. Nanti juga masuk ke kecerdasan kolaboratif. Jadi CQ itu kata-katanya bisa cultural question kali. Jadi kita bisa terjebak tuh C-nya bisa juga kreatif kali atau kolektif tadi atau kolegial. Saya percepat. Nah, di komunitas kami mungkin juga pernah menjadi narasumber sini tentunya Dr. Tauhid Nur Azhar pernah membuat tulisan gitu, kami saling berkolaborasi. Kadang-kadang saya minta izin untuk saya coba rapikan tulisannya, saya posting di fanpage Indonesia, nanti bisa cari kata-katanya dengan judul kecerdasan kolektif dan kecerdasan kolegial serta kecerdasan sistematik fungsional. Di situ dipaparkan, dituliskan dengan bagus ya, Dr. Tauhid memang beliau ahli multidisiplin ya. Itu ikan-ikan itu diceritakan bagaimana kemiringan sudutnya. Mereka kompak itu dengan sudut tertentu, ternyata untuk memantulkan sinar matahari untuk mengacaukan pemandangan si predator musuhnya. Jadi ini menarik gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, akhirnya saya coba cari lagi literasinya dari beberapa sumber. Di situ disebut apa sih yang membedakan IQ dengan CQ. CQ di sini konteksnya adalah collaborative question ya. Ternyata adalah dimensi sosial dan kemampuan kelompok untuk mencapai kesatuan tujuan. Karena IQ itu kita selalu ngomongnya kan rasional, logik dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi dia dimensi sosial, kemampuan kelompok untuk mencapai tujuan, tindakan dan pemikiran. Tim dengan tingkat CQ yang tinggi ternyata mencapai keadaan saling ketergantungan dan mengalir saat bekerja sama. Ini sangat dalam artinya gitu. Terus kita lihat dari sini diceritakan ya, kita juga lihat fenomena alam ya. Ini kita bisa belajar dari alam. Ini menarik. Misalnya burung ini kan kita sering ya di beberapa musim tertentu burung berbondong-bondong pergi. Ternyata ini ada hitungan sudutnya kenapa harus berapa segala macam itu ada maksudnya gitu ya. Sama seperti ini, ikan-ikan kecil ini kalau dia bersatu terus membentuk seperti ikan besar. Jadi ikan yang ingin memangsanya jadi takut gitu ya. Banyak lagi kecerdasan misalnya mungkin semut kali ya, di sini nggak ada gambarnya, di sini lebah ya. Itu kita lihat. Nah, coba manusia meniru dari alam terus mengkomputerisasi, ini akan banyak namanya swarm intelligence. Itu di situ dibilang kalau di bahasa Indonesia kan apa ya, kecerdasan berkoloni, kayaknya kurang enak ya, kolonial, kamu milenial, saya kolonial gitu. Mungkin kecerdasan bersekutu kan ya. Jadi swarm intelligence is the collective behavior of the centralized self-organized system, natural or artificial. Jadi bisa alami, bisa artificial. The concept is employed, dipekerjakan ya dengan artificial intelligence. Ini diperkenalkan oleh Geraldo Beni dan Jing Wang di tahun 1989. Jadi sebenarnya idenya sudah lama. Gitu ya. Nah, masuk kita ke buku pertama. Ini tahun 2015 ya. Jadi kata-kata kolaborasi agak ngetop tahun 2015, 2016, 2017 mereka duluan ya gitu ya. Mungkin di sini kita, nah ini kan kita sering kali tadi terjebak dengan istilah kolaborasi, saya tahu saya bisa berkolaborasi, tapi ternyata pemaknaannya itu gitu ya. Nah, ini penulisnya namanya Donna Markova, PhD-nya. Dia sebenarnya dulunya psikologi, belajar juga neuroscience gitu ya. Ternyata dia nulisnya berdua, namanya dengan Angie MacArthur. Angie MacArthur ini ternyata mantunya kalau kita baca buku itu. Jadi mereka melakukan riset lebih dari 50 tahun loh, sampai ke Timur Tengah segala macam. Artinya
nggak usah kerjasama dengan tim yang banyak membernya, bahkan antar departemen, antar institusi, bahkan antar negara. Tapi dia coba dari penelitian dia dengan menantunya gitu. Kadang-kadang kan di Indonesia, nggak cuma di Indonesia, ternyata di luar negeri juga gitu ya. Kadang-kadang kan mantu dan mertua kadang-kadang kurang cocok, gitu. Anak atau orang tua juga kurang cocok karena memang alamnya berbeda segala macam. Nanti kita lihat gitu loh. Tapi dia menemukan ini gitu ya. Jadi dia dengan low profile-nya bilang memang kalau kita browsing itu belum ada definisi yang ini, tapi dia bilang ini definisi hanya cocok untuk hanya definisi kami yang untuk di buku ini aja gitu. Padahal ya mereka lah ya kalau menurut saya yang pertama kali mendefinisikan collaborative intelligence gitu kan. Mungkin Stialan akan mengembangkan parameter-parameter itu bisa jadi penelitian khususnya buat orang Indonesia, collaborative intelligence seperti apa. Kan kalau udah kata-kata Q, misalnya IQ kan ada angkanya, ada ukurannya. Misalnya IQ saya berapa? 135, 160 kan ada. Nah, di sini jadi ukuran kemampuan kita untuk berpikir dengan orang lain atas dasar apa saja yang penting baik bagi kita semua. Jadi kira-kira itu. Ada 4 CQ strateginya, yaitu nanti mind patterns, thinking talents, inquire, dan mind share. Nanti seperti apa kita bahas. Kita percepat. Sedangkan Jill Browning, ya, jadi Donna Markova tadi, saya juga sebenarnya belajar ini duluan gitu ya, sampai dapat sertifikasinya dari pusatnya. Emergenetics itu dia berkembang dari Amerika, terus sukses, buka regional kedua di Eropa, dan buka ketiga Asia Pasifik. Indonesia agak terlambat, ikut regional hub-nya dari Singapura. Jadi sama Jill Browning juga belajar, dulunya dia guru, terus belajar psikologi, terus PhD-nya di bidang aplikasi neuroscience. Nah, dia merumuskan, ini ciri-cirinya kalau aplikasi neuroscience, dia nggak mungkin lebih dari 5 ya, yang mudah-mudah saja, karena prefrontal cortex itu, kita nih otak pintarnya prefrontal cortex di depan di antara 2 mata ini, tapi punya kapasitas terbatas, jadi lekukan-lekukan otak yang di depan ini, kalau dibeberkan itu nggak lebih dari satu nama. Jadi dia harus efisien. Jadi kalau kita ditanya 2 tambah 3 berapa? 5, 8 tambah 7, 15, 17 tambah 34, masih bisa ngitung. 51 dan seterusnya. Tapi kalau saya tanya 187 tambah 1234 nggak akan keluar langsung tuh gitu. Kecuali memang dari kecil udah drill gitu untuk hitung-hitungan. Nah, ini di sini ada terbatasannya. Jadi kita kalau bikin konsep sebaiknya kurang dari 5. Itu juga diaplikasikan di marketing ya, karena terima kasih psikologi udah bantu marketing di khususnya di ilmu branding, ilmu brand management, brand konsep. Lebih mudah karakter itu kalau kita rumuskan di awal kurang dari 5 gitu. Kayak Marlboro kan hanya maco, independen 2 gitu ya. Jadi kalau misalnya saya punya kiat-kiat sukses gitu ya. Ada berapa? Ada 27. Wah, diragukan gitu loh implementasinya secara praktik ya. Bagaimana mau implementasikan, aplikasikan, ngapalnya juga. Kalau ini kan sederhana, hanya 2, thinking dan behavior. Thinking dan behavior. Berpikir, pola pikir, dan pola perilaku. Pola pikirnya itu hanya di tengah ini yang bulat, dari 4, dan pola perilakunya diputuskan cuma 3. Jadi nanti aplikasinya banyak. Jadi dia untuk berkomunikasi, berkolaborasi yang efektif, sebaiknya menggunakan ini gitu. Kalau kita menggunakan personality yang terlalu banyak gitu, nanti juga bingung prakteknya di depannya. Jadi ini udah melalui riset neuroscience gitu. Nah, lucunya saya merinding ini, saya diskusi kemarin sama Ibu Nita. Ini ya kan segala sesuatu itu tidak ada yang kebetulan sebenarnya. Semua udah diatur sama Allah. Itu saya lihat, saya baca, ternyata ada benang merahnya antara Jill Browning yang menulis buku Walk That Walks dengan si Donna Markova itu bersama manatunya Angie MacArthur, yang dia nulis 2 buku itu dia nulis. Jadi awalnya Collaborative Intelligence, buku yang kedua itu yang Reconcilable Differences gitu. Itu dua-duanya mereka untuk thinking. Kalau mereka yang Donna Markova itu menyebutnya thinking talent gitu ya. Kalau emergentic profile bilangnya thinking preferensi. Jadi kecenderungan pola berpikirnya sama aja. Yang 4 ini biru, hijau, merah, kuning itu ternyata ngambil dari konsepnya Herman. Jadi Ned Herman ya, Ned Herman neuroscientist juga itu
menyebutkannya Hermann Brain Dominant Instrument. Nah, itu ya ini 4 ini. Hanya saja nanti kalau baca buku yang si Donna Markova tadi, Collaborative Intelligence, dia tidak menyebutnya sosial, dia menyebutnya relasional. Yang konseptual, dia menyebutnya inovatif. Selebihnya sama. Jadi kita lihat ya, ini konsep kenapa kolaboratif tuh sepertinya kok sama sebenarnya kayak leadership, marketing communication, bahkan berpolitik. Itu pilar utama yang kita sering gagal adalah pilar komunikasi. Bukan kita nggak bisa berkomunikasi. Hari ini tantangannya kan perubahannya terus berjalan terus. Tantangannya berkomunikasi lebih sulit karena orangnya makin beragam. Sebenarnya intinya sih di situ sebenarnya gitu loh. Nah, kita lihat ya, proses perubahan tuh ada urut-urutannya. Saya lebih suka lagi sempat sharing di sini juga, saya bilang kan tidak sekedar change, tapi dari perspektif neuroscience, kalau bisa jangan sekedar change, karena change berubah itu kan bisa lebih baik, tapi bisa lebih buruk. Kita kata-kata continuous improvement. Jadi lebih baik hari ini, balik kemarin, besok lebih hari ini. Kita lihat ada urusannya. Disrupsi, karena terjadi dunia ini perubahan terdisrupsi, terutama terdisrupsi oleh teknologi, menyebabkan dunia menjadi VUCA, nanti VUCA tuna apa, beberapa kali juga sudah sempat sampaikan. Nah, sebenarnya perubahan yang terjadi dan terus terjadi ini sebenarnya kenormalan baru yang dibilang new normal. Jadi kalau teman-teman juga saya bilang ke yang pernah ikut training saya, kita udah ngomongin 2-3 tahun lalu ngomongin new normal. Begitu kejadian, bahkan tahun lalu bisa dicek, saya roadshow Bandung, Jakarta, Bandung, Surabaya, Depok, cuman lagi itu Lampung nggak jadi, kita bikin workshop judulnya Are You Ready for 2020? Itu ada tuh di Desember, di bulan-bulan ini juga. Pada saat itu kok orang tuh kayaknya ini cuman motivasi aja tuh. Nggak ada yang tahu bulan Februari terjadi itu gitu loh. COVID kan sampai hari ini belum selesai. Kalau saya bilang Pak Bambang kok bisa meramal, enggak masalah, semua tadi tidak terjadi kebetulan. Hanya kita sebenarnya perubahan itu terus terjadi. Nggak ada garansi juga 2021 menjadi lebih baik atau 2022. Emang ke depannya nggak ada lagi cobaan yang lebih berat, bukan cobaan, tapi kita sebagai orang yang berakal itu tantangan yang bisa aja terjadi. Kita nggak tahu, walaupun kita berdoanya mau yang baik-baik. Karena nggak mungkin Tuhan Allah memberikan cobaan yang kita nggak sanggup. Kita sudah diberikan bekal, yaitu terutama di dalam brain otak. Cepat-cepat ya. Jadi teman-teman sudah akrab memiliki industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Di sini 2-3 tahun terakhir oleh Kementerian Industri sudah diterapkan ya. Nah, lagi-lagi saya mengkritisi sebenarnya gitu loh. Nggak apa-apa gitu kita import konsep gitu, tapi harus memaknai yang dalam. Kalau perlu kita rumuskan sendiri gitu loh. Ya, Indonesia itu sangat kaya resources-nya gitu. Ya, industri 1.0 kita tahu mekanisasi, ada steel, ada water power, ciri-cirinya. Terus 2.0 produksi massal, udah mulai ada listrik, terus mulai menggunakan IT, jadi mesin-mesin itu udah pakai Bluetooth, pakai wireless LAN dan seterusnya gitu. Terakhir dibilang cyber physical system. Nah, saya menariknya Jepang. Jepang itu kan kita tahu ya, 10 tahun, 20 tahun lalu tuh mulai dibom sama Hiroshima, bangkitnya cepat banget dan dia dikenal sebagai negara yang maju dengan teknologi. Tapi hari ini dia merasa kecolongan. Mereka belajar banyak. Ini menjadi catatan buat teman-teman yang artinya kita nggak boleh selalu harus puas, cukup puas gitu. Jepang merasa kecolongan, kayak hilang generasi gitu loh. Maksudnya jumlah generasi berikutnya juga lebih sedikit segala macam. Nggak, kita seperti kita harus bersyukur. Kita dapat namanya bonus demografi. Nah, mereka juga bottleneck, senior leadersnya ada di atas gitu ya, yang mereka misalnya tadinya kayaknya demokratis ya dengan konsorsium segala apa-apa di si CEO itu akan minta masukan dari segala macam, tapi ternyata itu menjadi lambat. Pada saat mendesain suatu produk, sebelah Korea sudah duluan produksi gitu loh. Jadi akhirnya mereka berkesimpulan, wah ini nggak bisa diteruskan. Ternyata bukan perubahan sendiri yang penting. Yang lebih penting adalah manusianya, bukan perkembangan teknologinya menurut mereka. Akhirnya mereka menggunakan konsep society. Society 1.0 itu dilihat cara manusia itu mencari makannya berburu. Terus mulai dong nggak emosional, udah mulai makannya
bercocok tanam ya dengan bertani. Terus Society 3.0 industri yang tadi kita jelasin A sampai Z, dan terakhir banjir informasi, khususnya Indonesia itu banjir informasi. Karena itu salah satu indikasi kita maju loh. Kita maju khusus di teknologi informasi, sehingga banjir itu karena kita belum siap, karena literasi baca dan latar belakang pendidikannya kurang mumpuni gitu kan. Nah, yang terakhir Society 5.0. Intinya Society 5.0 itu menurut mereka tetap menangkapkan manusianya, yang disebut super smart society atau human centered society. Jadi fokus pada manusianya. Dan ini pernah saya sampaikan. Saya percepat. Karena terus kemudian tahun 2017 kalau nggak salah ya. Jadi kalau tuna FUKA itu awalnya FUKA itu kan 1987 yaitu oleh Bernes tentang leadership ya. Tapi topnya karena dipakai oleh tentara Amerika Navy SEAL tahun 2000-an gitu kan. Nah, kalau ini tahun 2015, 16 atau 2017 mungkin ya, bisa di teman-teman nanti bantu cek oleh Ian Wood. Ian Wood itu menambahkan 2D. Kalau tadi kan FUKA tuna itu mirip-mirip ya, P-nya FUKA itu volatile, T-nya turbulence gitu ya. Kalau C kompleks complexity-nya itu dia buat novelty. Nah, cuman konsekuensinya nanti beda, dia lebih kepada scenario planning nanti itu. Nah, tapi mirip-mirip lah. Nah, tapi ini Ian Wood menambahkan 2D. D pertama tadi disruption tadi gitu ya. D yang terakhir di FUKA ya, di terakhir itu diversity. Ternyata kemajuan teknologi ini yang saya bilang kemajuan teknologi informasi segala macam itu ya membuat setiap manusia memiliki akses informasi yang sama, mau tukang somai, mau presiden, mau menteri, dari Sabang sampai Merauke, selama dia punya gadget, selama dia mempunyai sinyal, dapat sinyal, ya sinyal yang cukup gitu, atau dapat free wifi, dia memiliki akses informasi. Sementara kita sebelum ada teknologi itu saja, kita sudah beragam. Makanya di Garuda Pancasila Bhinneka Tunggal Ika gitu kan, berbeda suku, agama, bahasa, kebiasaan, adat, istiadat dan seterusnya gitu kan. Dengan adanya banjir informasi ini ditambah lagi variabelnya, karena satu, kita sementara beragam literasi bacanya, kemampuan literasi bacanya, kedua beragam latar belakang ilmunya pendidikannya, sehingga jadi menambahkan perbedaan lebih banyak. Ini yang hari ini kolaborasi itu apa sih, itu jadi penting gitu. Saya coba meringkas dulu sebelum masuk lebih detail. Jadi kolaboratif question ini atau collaborative intelligence pertama itu didasari oleh bahwa hari ini tuh harus bergeser. Dunia udah bergeser. Indonesia terlambat nih. Gitu kan? Makanya pendidikan di Indonesia udah mulai bergeser. Misalnya pendidikan Indonesia SD itu tidak lagi mencantumkan ranking. Karena saya sudah juga pernah paparkan, karena misalnya ranking satu kelas 30 gitu loh. Yang diuntungkan cuma paling 5 di atas. Yang 1, 2, 3 merasa juara, yang 4, 5 walaupun nggak juara saya masih termasuk 5 besar, sisanya kemana? Nggak bagus gitu. Karena iklim kompetisi persaingan itu menstimulus kepala kortisol, banjir kortisol, yang akhirnya jadi kita bodoh, bahkan merusak sistem imun tubuh kita. Di Indonesia masih kejadian. Di ilmu manajemen lagi dirombak nih, strategic management. Tadinya kan kalau kita baca bukunya Hits itu tebal banget tuh buku Hits gitu ya. Strategic management, di bawahnya globalization, terus tambahannya adalah strategic competitiveness. Karena menurut mereka untuk sustainable growth kita harus punya kompetensi, katanya. Kompetensi supaya kita memperoleh competitive advantage, keuntungan bersaing. Kan gitu kira-kira kan. Keluarnya lah strategic competitiveness gitu loh. Hari ini harus dirubah. Ya. Ngapain kita bersaing berdarah-darah? Makanya kan itu kan ciri-cirinya ya. Kemarin tuh Blue Ocean Strategy keluar. Karena udah bosan orang, jenuh di Red Ocean berdarah-darah gitu. Ternyata sekarang mikirnya berbeda lagi. Ngapain kita berkompetisi? Kita berkolaborasi aja. Itu dasarnya gitu loh. Di Indonesia contohnya di kehidupan berpolitik itu jelek banget. Politik kita masih berdarah-darah. Coba lihat ya, perhatikan. Kita kisruh aja di dalam. Ya, di dalam, sementara kita nggak usah banding Amerika, Eropa yang negara maju gitu ya, Jepang gitu. Kita negara tetangga kita intip, mereka cepat sekali gitu loh. Mungkin karena mereka juga kecil kali ya, Singapura kecil, Malaysia kecil gitu ya. Ini jadi catatan. Jadi saya bilang, saya kemarin diskusi sama Bu Nita, aduh ini dahsyat tuh sebenarnya.
Kalau kita memaknai lebih dalam. Kedua, misalnya, kita kan pernah kenal ya market share lah, mind share atau hard share gitu. Tapi esensinya apa gitu loh. Ternyata kalau dulu kan didominasi tuh pemikirannya tuh karena lebih pemikiran rasional gitu ya. Apa-apa mikirnya secara analitik gitu kan, prosedural gitu ya. Untung rugi gitu. Itu market share. Ternyata nggak seperti itu. Di kehidupan sharing pikiran kita bilang. Selamat datang di abad otak. Dulu kita dijajah secara fisik 3,5 abad. Habis itu kita merasa merdeka, negara-negara juga merasa merdeka, tapi beberapa negara itu banyak yang sebenarnya kita masih dijajah secara ekonomi. Selama kita masih punya utang yang berlebih, itu kita kan masih dijajah sebenarnya. Sementara kita lagi membangun giat-giatnya, bangun infrastruktur segala macam, negara maju itu udah mikirnya masuk ke tahap ketiga. Information is the power. Jadi selamat datang di abad otak. Menjajah pikiran ini bahaya. Nah, di dalam yang positif, yang kondusif itu berbagi, mind share. Makanya sekarang zamannya share justru. Nggak umpet-umpetan lagi. Kalau dulu umpet-umpetan karena bersaing. Ini kan sesuatu yang berbeda gitu. Nah kita lihat ya, ini berdasarkan neuroscience, every connection is different. Artinya every brain is different. Artinya setiap manusia itu unik. Nah, salahnya kita jangan fokus ke weakness-nya. Kita harus yakin setiap manusia di depan saya ini adalah makhluk mulia, ciptaan Tuhan, nggak main-main. Pasti punya strength-nya, pasti punya kelebihannya. Kalau kita setiap itu bersikap kepada manusia-manusia itu, kita enak. Kita bisa dapat dari si A, bisa dapat dari si B, dari C, dari D. Itulah collaborative intelligence yang sesungguhnya. Jadi justru IQ itu tidak membantu untuk konteksnya dalam hal ini ya. Konteksnya dari justru karena CQ itulah, karena dia tahu dia kelebihannya apa, dia tahu kekurangannya apa, dan ada kelebihannya itu di orang lain. Jadi kita membutuhkan orang lain. Kan kerja teaming begitu. Kerja kalau sendiri ngapain kita bikin tim ya gitu kira-kira. Ya teruskan ya, ini ada nanti konsep neuroplastisitas bahwa manusia itu juga bisa berubah. Jadi leaders itu ya, kekuatan nanti ke depan itu bukan masalah kekuasaan. Yang paling penting adalah siapa yang bisa mempengaruhi orang lain. Nah, di sini kan konteksnya mempengaruhi yang positif dong. Gitu. Nah, potensinya ada karena brand kita plastis. Nah, itu sudah dibuktikan. Nah, ini lagi, ini lucu banget. Mohon maaf ya, gitu ya. Bukan kompetensi itu nggak penting. Kita setiap manusia itu, setiap individu meningkatkan kompetensinya. Tapi sebenarnya dalam usaha itu untuk menjadi suatu grup yang produktif, yang kreatif, inovatif, gitu kinerjanya mantap adalah kita harusnya strength based. Saya bisanya ini, kamu bisanya apa? Kita saling kenal, akhirnya kita berkontribusi, akhirnya memunculkan gitu. Kalau sekarang kan enggak, satu tim berapa? 30 orang, oke? Tenaga ahlinya, profesornya ada 5, wah dokternya ada 10, enggak muncul, enggak jadi apa-apa. Ini masalahnya ada yang salah ini gitu loh. Ternyata pendekatan-pendekatannya gitu. Jadi kita fokus di strength gitu ya. Walaupun kompetensi menurut saya sih penting banget. Sekarang semua ngeluarin, nggak tahu mungkin ya nanti ini hanya pendapat pribadi. Bisa saja dari sekian lan misalnya mengkritisi. Karena sekarang zamannya semua program pelatihan sertifikasi, tapi kedalamannya bisa dipertanggungjawabkan nggak gitu kan. Jadi kita kejebak mulu nih gitu loh. Jadi, nah ini yang paling penting. John Assaraf itu dia motivator, yang bisnis, belajar psikologi, tapi terakhir dia belajar neuroscience. Dia bilang untuk bisnis untuk sukses, namanya PBQ. PBQ itu adalah predictable business growth. Karena otak kita, nature-nya suka yang prediksi. Jadi ngapain kita bikin bisnis katanya kalau nggak sukses. Jadi kita prediksi bisnis harus sukses. Oke, di kerjaan di pemerintahan juga bisa begitu kan. Oke, perlu apa? Perlu 3 besar. Bapak-bapak Ibu bisa catat, nanti mungkin di slide berikut juga ada kali ya. Yang pertama adalah perlu fondasi yang kuat, fundamental yang kuat. Yang kedua perlu implementasi yang mantap. Yang ketiga kita harus optimalisasi bisnis. Saya nggak bahas detail, saya yang terkait dengan CQ. Ternyata yang pertama ini fondasi itu kita tahunya mindset, dan mindset. Padahal ada 3. Ada mindset, ada skill set, ada juga yang di tengah-tengah nama apa yang terakhir adalah action set. Action set itu mungkin ya semua orang yang penting kerja itu filosofinya
hari-hari, persistensi, rajin, continue terus gitu kan, konsisten, komitmen gitu kan. Kalau mindset apa? Mindset berpikiran positif, growth mindset, agile dan seterusnya gitu kan. Nah, yang orang terlupakan skill set. Skill set itu apa definisinya? Skill set itu ternyata kemampuan kita untuk mendetek saya tuh bisanya apa, kelemahannya apa, orang lain bisanya apa. Jadi kalau dia bikin perusahaan, dia akan merekrut orang yang bukan setipe dia. Justru dia cari orang yang bisa melengkapi dia. Sama di dalam pekerjaan, orang-orang yang masih merekrut dengan mirip dia mau gampangnya aja gitu kira-kira. Bahkan lucunya, kegagalannya kemarin, semua orang yang dia rekrut itu dicetak seperti dia. Gitu. Padahal ya itu secara value nggak naik. Harusnya saling melengkapi. Nah inilah yang dibilang skill set. Jadi ternyata menurut saya yang belum tahu nanti perlu penelitian lebih lanjut, skill set ini ya kita CQ. Collaborative intelligence nggak mau harus ditingkatkan gitu untuk lebih maju. Terus berikutnya nanti kita lihat perbedaan understanding diversity antara male dan female dan ada generation gap ya. Itu menimbulkan perbedaan-perbedaan. Masalah digital native, imigran, perbedaan level of thinking, level of consciousness. Ini jadi komunikasi dalam berkolaborasi makin sulit. Jadi awalnya mengenali diri lebih baik, terus bisa memahami orang lain gitu ya. Yang terakhir, bagaimana ya saya bisa dimengerti orang lain. Itu yang jadi penting ternyata. Nah ini saya percepat aja ya. Buku ini terus tadi Donna Markova itu dan mantunya si Angie MacArthur itu merevisi bukunya. Jadi ini buku keduanya. Jadi kalau saya sudah tahu kelebihan saya, kekurangan saya tahu partner saya, mitra saya. Terus so what gitu. Ternyata bukan masalah untuk bisa berkomunikasi, tapi bagaimana kita bisa rekonsiliasi. Jangan lagi ada pejabat di negara kita bilang kita tidak perlu rekonsiliasi. Aduh, saya malu gitu ya. Karena ada kegagalan itu ada 4 bias dibilang menurut mereka. Nanti bisa baca. Pertama masalah komunikasi. Yang kedua masalah pemahaman, understanding. Karena ada perbedaan pemahaman. Ini diwakili sama thinking talent tadi. Thinking talent itu yang dia bergenetik tadi itu yang analitik, struktural, gitu ya, sosial dan konseptual. Terus ada pembedaan pembelajaran, jadi learning ability-nya ya. Terus yang terakhir masalah kepercayaan. Kalau di kepala itu bagaimana neurotransmitter keluarnya sudah namanya oksitosin itu keluar. Jadi bisnis kalau sudah nggak trust jangan diteruskan. Bermitra gitu, kerjasama begitu. Anak buah, hubungan anak buah. Sekarang ngomongnya bukan anak buah ya. Itu zaman dulu kalau bapak buah, anak buah, bos anak buah. Sekarang lebih kepada mungkin atasan ya, apa bahan misalnya gitu ya. Kalau sudah tidak trust, jangan diteruskan. Atasan yang resign atau bawahannya resign. Kecuali memang bisa dirajut ulang ya. Gitu. Nah, pertama menurut dia adalah bagaimana kita mengenali diri tentang main pattern kita ada di mana nih, gitu loh. Dan pattern kita kemarin kita pikir sederhana, itu kita tahu lah kinestetik, auditory atau visual. Ternyata proses pengolahan informasinya kita lihat ini yang lebih penting nanti ya. Jadi saya ingin sekali menulis bukunya belum selesai namanya BIS. BIS itu bukan Bambang Iman Santoso tapi Brand Information System karena kita merupakan subsistem dari sistem-sistem yang lebih besar. Sedangkan di dalam kita ada subsistem lagi. Salah satunya subsistem tentang masalah terkait dengan otak. Itu ada namanya central nervous system. Ada namanya diteruskan kita dapat sensorik motorik bisa menggerakkan badan-badan namanya peripheral nervous system PNS. Misalnya menggerakkan jantung, peredaran darah, metabolisme itu ada namanya ANS, automation nervous system. Tapi di perut juga karena kecerdasan tergantung dengan kecerdasan namanya ada 3 aksis yaitu brain, gut brain sama microbiome. Nah di gut brain ini di perut itu ada namanya enteros nervous system. Jadi kita sistem dan subsistem kalau udah mengerti tentang sistemik lebih mudah lah, insya Allah. Jadi semua informasi yang masuk ke dalam, makanya saya bilang bagaimana menyikapi informasi yang ada ke teman-teman. Pertama, jangan cuek sama berita, tapi jangan terlalu dalam. Itu sudah saya sampaikan beberapa kali. Nah, informasi yang masuk itu kita anggap sebagai stimulan. Dulu bilangnya stimulan. Bang, memotong waktunya sisa 10 menit lagi, Pak. Ya, 10 menit ya? Iya, 10 Oke, menit kalau gitu lagi. saya lari ya. Iya. Jadi,
Oke, jadi ada namanya input gitu ya. Nah, input itu ini panahnya nggak selalu dari belakang karena input itu dari mata, dari telinga bisa. Ini memudahkan saja. Yang paling penting input itu bisa dari luar, bisa juga yang dari dalam. Misalnya kita lagi puasa jam segini, gitu ya. Nah, artinya kita perlu makan, misalnya kayak gitu. Nah, ini kita lihat sebagai trigger. Trigger itu ada internal trigger, ada external trigger. Kalau informasi ya informasi. Tapi maksudnya ada dua, ada yang sadar, ada yang tidak sadar ternyata. Nah, di sini nanti kalau ngomongin tuna tadi, akhirnya kita ngomong bagaimana merubah dari from distraction to traction. Nah, output itu macam-macam ya, perbuatan, keputusan, termasuk berbicara gitu. Nah, mungkin neuroscience menyempurnakan ya dalam berkomunikasi ya. Kalau dulu kesalahannya adalah psikologi melihatnya stimulus, respon, kita lupa gitu loh. Kalau di tengahnya, kalau input output pasti kan di tengahnya proses ya. Prosesnya ini kita bukan mesin. We are not machine, but brain making machine. Kita yang membuat mesin. Kita lupa bahwa tengahnya adalah organik. Jadi saya bilang, jangankan ngasih masukan dengan orang yang berbeda. Masukan yang sama, orang berbeda. Kasih masukan yang sama, orangnya sama, tapi waktunya berbeda. Itu bisa responnya berbeda. Karena metabolisme tubuh kita, hormon enzim di kepala, neurotransmitter kita, tergantung situasi makanan dan segala macam. Jadi suka bisa berbeda. Ini yang membuat kompleks. Contoh, dalam berkomunikasi yang dibilang main pattern tadi, yang paling penting bahwa pengolahan informasi di kepala itu ada 3. Pertama, prefrontal cortex diaktifkan, pay attention. Namanya focus thinking. Yang kedua, ini di mindset namanya conscious ya, bahasa dulunya conscious mind. Level kedua kita bilang subconscious mind, yang setengah sadar gitu ya. Yang terakhir non-conscious mind. Nah, subconscious mind atau pikiran setengah sadar itu diwakili dengan namanya sorting thinking. Yang terakhir baru open. Jadi orang-orang beda-beda. Ini fokus pasti ngaktifinnya di PFCCD ini. Kalau sorting dan masuk ke open itu lebih kepada sama-sama sih limbik dan survivor brain itu pikiran automatic thinking kita bilang. Tapi dia lebih tebal aja pathway-nya kalau sudah terbuka. Jadi kalau kita saat berkomunikasi ada orang yang sampai dipegang. Artinya kalau dia sampai dipegang baru connect, fokus thinkingnya dia kinestetik. Ini bocorannya gitu ya. Tapi ada orang yang sampai ini baru gerak-gerak dia ngelihat berarti dia visual. Tapi ada yang Bambang, itu baru attention-nya nyala, berarti fokus thinkingnya di auditory. Setelah dia fokusnya attention udah dapat, dia akan mengklarifikasi, confusing, dia explore gitu ya, trying to understand, itu setengah sadar. Nah itu juga beda-beda. Nggak ada yang sama, semuanya auditory semua, kecuali memang ada masalah, ya misalnya matanya nggak lihat atau tunarungu dan segala. Asli kombinasi. Dan ada orang, nah saya coba explore, misalnya saya termasuk auditory, kinestetik, dan visual. Jadi kalau pay attention saya, itu ngobrol nggak usah harus mata ketemu mata begitu gitu loh. Kecuali orang yang di fokus thinkingnya visual. Nah ini banyak orang kejebak nih gitu loh. Nah tapi sebenarnya saya open, dalamnya open artinya sudah nyambung connect visual. Sebenarnya itu bisa jadi kelemahan, bisa jadi keunggulan. Kelemahannya adalah bisa terbuai. Kalau open tuh kayak orang dihipnotis dengan gambar-gambar. Tapi ada orang juga yang opennya itu auditory. Jadi once dia udah connect, sudah buka, sudah trust, dia menyerap semua apa yang diomong. Gitu. Nah, ini kombinasi orang beda-beda. Ada 6 kombinasi sebenarnya. Ini yang di awal pertama gitu loh. Main pattern ya, pola pattern. Sekarang kita lihat bagaimana sih brain. Jadi brain itu ternyata canggih ya. Jadi nggak usah takut dengan perubahan. Keren banget brain kita. Kemampuan otak hampir tak terbatas. Ini proven. Ini sudah dibuktikan secara sains. Bayangkan ada 86 miliar sampai 100 miliar sel-sel otak yang berlistrik neuron. Di luar sel-sel otak pendukung namanya neuroglia ya. Itu kalau dihubungi berarti kan triliunan. Jadi memang pikiran kita hampir terbatas. Kalau disambung-sambungin itu nembus kita sampai galaksi kali gitu. Jadi tergantung kita. Jadi kita dari awal ini harus dibukakan ke teman-teman semua. Bahwa kita tuh pintar. Tinggal kita komennya kasih komen nggak, kasih perintah nggak. Kita belajar apa aja bisa gitu loh. Mampu beradaptasi di setiap zamannya. Otak kita tuh berlistrik. Hukum aliran ke listrik, kekayaan energi
Itu akan berlaku. Nanti ada listrik, berarti ada medan magnet, ada frekuensi, gelombang, dan seterusnya. Saya percepat ya. Nah, ini buku yang ketiga ya. Jadi sudah buku yang ketiga. Buku ketiga ini yang si Jill Browning. Dibilang what is imagineering. Yang pertama leadership is inside job ya. Jadi kalau kolaborasi jangan kita ada orang kan semangat nih. Yuk kita kolaborasi yuk sama Setialan atau sama perusahaan A, B, C. Dia lupa. Jangan kolaborasi keluar, kolaborasi ke dalam udah belum antar departemennya berisik, ribut segala macam. Ini yang jadi masalah gitu loh. Bahkan tadi si Donna Markova itu dia ngambil sampel terkecil, berdua aja membantunya. Dia yakin kalau saya bisa ngobrol lancar gitu dengan preferensi yang berbeda, berarti saya bisa berkomunikasi sama orang lain bahkan berkolaborasi gitu loh. Saya percepat ini. Nah ini. Jadi kalau kadang-kadang kita ketemu yang kurang cocok, kita bilang apa ya, saya nggak bisa sama dia gitu. Itu harusnya hadapi terus. Kalau kita berhadapan sama kliennya pegang billing besar tapi menyebalkan, masa kita tinggalkan gitu kan? Nah kita feeling scratchy istilahnya. Nah feeling scratchy itu atau ngerasa apa ya nggak enakan itu justru tanda-tanda sinaps-sinaps di kepala kita sedang menjalin. Jadi kolaborasi itu hadapi aja terus, nanti terlatih kita bisa. Dan yang paling penting itu menggunakan tutur bahasa yang enak, jangan menyakitkan hati orang gitu ya. Makanya di sini dibilang using the language of grace katanya. Nah, yang paling penting ini di dalam konteksnya kolaborasi itu ada di bab yang namanya within cognitive collaboration. We itu jadi transformasi me ke we. We itu whole emergenetics menggunakan konsepnya the whole brain gitu. Daniel Kahneman ya. Nah, love juga penting ya. Saya cepetin, sorry maaf. Nah ini tadi kita sudah ngomong ya. Jadi emergenetik itu sebenarnya image dan genetik ya. Jadi pola our pattern of thinking ya coming from our genetic blueprint dari orang tua combine dengan life experience. Oke, ini baru yang kedua, keberagaman diversity. Saya percepat kok gitu ya. Nah, ini kita lihat pikiran aja beda-beda ya. Ini kombinasinya. Kalau begini, orang ini punya kecenderungan berpikir konvergen. Kalau begini, divergen. Di perusahaan butuh yang mana? Dua-duanya. Ya, kalau kita lagi create ide-ide baru, kita perlu yang divergen. Tapi harus diingatkan, Pak Bambang, waktunya tinggal dikit lagi, itu konvergen. Gimana nih budgetnya, timeline-nya? Kalau nggak jadi-jadi. Jadi divergen sama konvergen saling membutuhkan. Kalau orang dengan analitik dan konseptual yang lebih dari 50%, dia mempunyai kecenderungan berpikir abstrak. Kalau dia struktur sama sosial, dia konkret. Bayangkan kalau atasannya abstrak, ya kecenderungan berpikir abstrak, bawahnya juga abstrak. Kerja tuh lama, karena apa-apa didiskusi dulu, gitu panjang. Bayangkan kalau atasannya konkret, kecenderungan bawahnya juga konkret, gimana? Dua-duanya kerja, tapi yang satu kerja ke sana, satu kerja ke sini, gitu kan? Nah, saya percepat lagi. Jadi macam-macam manusia itu beda-beda. Kita harus tahu dulu. Behavior juga begitu, perilaku gitu. Kita udah ngomong lagi introvert extrovert. Kita ngomongnya expressiveness di mana di sini setiap orang itu sebenarnya ekspresif. Cuma kalau dia posisinya di sini, energinya tuh kenceng di sini. Jadi kalau ada orang lain menguatkan. Jadi dia kayak carrier, frekuensi carrier ya. Jadi dia senang ngomong di depan orang segala macam, foto dikit upload ke Facebook segala macam. Kalau di sini bukannya dengan ekspresif, dia ada orang lain frekuensinya mengganggu. Jadi dia lebih suka kerja sendirian. Gitu. Makanya kalau dibilang sama bosnya, ini kerjaan saya kerjain 3 hari, bener jadi gitu loh. Apakah dia nggak sharing foto? Sharing juga. Bagaimana caranya? Sharing sama orang-orang yang dia kenal aja. Assertiveness ini masalah speed, energinya speed. Jadi kalau di sini maunya buru-buru terus, ya kalau naik lift tuh pencet lagi, kan nggak mempengaruhi kecepatan lift, gitu. Kalau naik mobil din gitu ya. Terus fleksibilitas, ya karena waktunya kurang cukup, kita harus lebih cepat. Jadi di sini juga behavior juga bisa lihat dari permainan segala macam. Jadi kita harus mempelajari berbeda-beda. Masalah laki-laki dan perempuan, kini kita juga pernah bahas. Ini memang berbeda, struktur otak cara kerja otaknya berbeda. Terus masalah digital native dan imigran gitu ya. Yang lahir aja udah di kawasan digital kan udah berbeda tuh gitu kan. Nah, ini juga masalah generasi ya. Generasi X, Y, Z ya. Generasi X itu masih suka apa? Facebook ya. Yaitu suka udah mulai suka Instagram.
Generasi Z ini yang dibilang Snapchat generation. Dia medianya udah pakai TikTok. Nanti post generasi Z yang nanti ini yang lahir di zaman sekarang itu dibilang mungkin generasi corona atau generasi Zoom. Jadi kita harus mengetahui perubahan itu. Yang paling penting bagaimana kita lihat dampak-dampaknya. Yang paling penting tadi continuous improvement gitu ya. Kita dari plastisitas kita belajar bahwa orang tuh nggak kayak kaku, nggak batu kok. Kita bisa berubah. Kita bisa berkomunikasinya nggak. Selama tadi nggak open thinking, masih sorting, attention aja dicuekin. Sering nggak? Saya sebel sama suami saya nih. Kenapa saya ngobrol nggak diperhatikan gitu. Padahal bukan nggak diperhatikan gitu. Ceritanya banyak di buku itu. Padahal dia fokus thinkingnya, dia lebih preferensinya lebih ke misalnya auditory, mendengarkan, atau kinestetik, diajak jalan, baru dia bisa ngomong, dan seterusnya. Nah, otak kita plastis, learning itu menyambung-nyambungkan sinaps atau membuat pathway, unlearning itu memutus-mutuskannya, relearn, membangkitkan lagi kebiasaan yang dulu positif. Dalam menghadapi perubahan juga, kita bisa memetakan kok, gitu ya. Ada di tulisan saya, nah, pada saat kayak misalnya ada ini pandemi, ini di kota-kota kita, otak eksekutif kita sibuk banget nih. Kayak lapangan pesawat terbang gitu. Ada yang terbang. Nah, ini untuk memudahkan saya di eksekutif function, ini kan slide-nya udah dikasih Mbak Nita ya. Saya bagi, ini juga saya dukung Bu Supra dari UGM, ya, disederhanakan jadi 3 ini. Ingat, kita nggak boleh lebih dari 5 gitu ya. Kalau banyak ini nanti nggak hafal, buru-buru kita aplikasikan. Yang penting eksekutif function yang perlu diingat, kita punya working memory yang harus dilatih, kita punya inhibitory control, menahan kemauan yang impulsif segala macam. Yang paling penting juga cognitive flexibility nih. Kita lemah di sini banyak nih. Dan kita nggak boleh ngomong kita lemah. Itu artinya kita memfikskan. Kita bisa, tapi kita harus latih. Nah, ini tadi kita udah bahas ya, yang John Assaraf gitu ya. Nah, ini kita lihat bahwa setiap manusia itu bisa berubah, tapi makin ke bawah makin sulit. Jadi beliefs, DNA itu sulit memang. Tapi ke atas bisa berubah kok gitu loh. Kita bisa komunikasi. Bahkan tadi berkolaborasi. Satu orangnya di mana, dunia lain kita nggak perlu kenal, tapi kita bisa kerjain project. Ya kan sekarang begitu. Jadi nggak penting. Tapi jangan baper-baperan, itu perasaan-perasaan yang nggak jelas hilangkan gitu ya. Nah ini dulu seperti ini ya. Pengukur alatnya, pemindainya masih di permukaan korteks. Makanya keluarnya multiple intelligence gitu kan. Nah padahal otak kita lebih dari itu gitu loh. Jadi ini perkembangan ya kan, multiple Howard Gardner gitu, tapi didukung juga akhirnya sama neuroscience karena banyak yang bisa dijelaskan. Nah, yang paling penting otak itu nature-nya adalah suka yang baru, suka familiarity ya, tapi juga suka prediksi dan suka dapat feedback. Tapi feedbacknya yang konstruktif, nggak mau yang destruktif. Dia akan stres juga. Ya percepat. Nah, ini yang paling penting lagi rangkumannya bisa dibaca nanti. Ya, ini yang nanti hubungan yang kolaboratif itu gimana? Karena kita harus mengerti yang diajak ngomong tuh gimana gitu kan. Nanti kita kapan-kapan kita bisa bahas lagi. Yang paling penting kita ini sudah bukan katanya, sudah proven, terbukti bahwa otak kita memang berlistrik. Jadi pada saat kita nggak tidur, listriknya itu sampai 12 sampai 25 watt. Dia berjalan dari sinaps itu antara minus 70 mV sampai 50 mV pada spike gitu kan. Nah, ini pengukuran-pengukuran tentang perilaku, pemikiran otak sekarang makin lebih valid karena menggunakan adanya kemajuan alat brain imaging atau measurement. Nah ini sedikit nih kan juga saya pernah ini saya percepat. Memang otak kita berlistrik. Ini hanya untuk mengedipkan mata sama menggerakkan satu tangan, wah listriknya udah dahsyat banget ya. Ini juga setiap orang mengambil keputusan juga beda-beda gitu ya. Jadi untuk berkolaborasi kita harus lihat ini ringkasan perkembangan riset ya. Bagaimana tadi itu nggak sekedar biru, kuning, hijau, merah gitu aja, tapi ada dasarnya gitu ya. Bila berlebih gimana, ketika berbicara gimana, kan treatmentnya berbeda. Nah seperti begini, ini komunikasi yang baik atau yang buruk? Pasti belum berhasil nih komunikasi kayak gini. Kalau saya jualan, customer belum beli nih, karena masih ada gap. Nah bagaimana kalau seperti ini? Ini lebih bagus sebenarnya, karena sudah bersinggungan. Tapi yang lebih bagus lagi bagaimana intention dan impact sama. Itu pasti close. Kerjasama, kolaborasi kalau berdiri mantap. Saling. Sekarang gini ya, Mbak Farah ketemu saya. Mbak Farah punya ide cemerlang nih. Ya, saya juga punya ide. Kalau kita ketemu, kita diskusi. Jangan-jangan ketemu idenya pada saat diskusi. Mbak Syaraf
Mbak Farah pulangnya dapat 2 kan, bawa 2 ide baru. Saya juga bawa 2 ide baru, kan keren. Itulah kolaborasi yang benar gitu loh. Bukan orang ketemu diperhatikan, dianalisa, belum lagi dicurigai segala macam. Nah itu zaman dulu, zaman jadi yang paling penting kesalahan orang dalam berkomunikasi ini platinum rule-nya ya. Treat others itu the way they want to be treated gitu loh. Jadi perlakukanlah orang seperti yang dia mau diperlakukan. Jangan, kalau sekarang kan kita memaksa memperlakukan orang tapi maunya kita. Nah itu yang sulit. Itu jangankan kolaborasi, komunikasinya nggak nyambung. Nah ini terakhir ya. Sebelum kita ini, saya cepat aja. Ini sebenarnya kalau kita sudah melihat itu, misalnya berada saat kolaborasi, kan contoh kolaborasi yang paling penting nih. Ini misalnya tujuan tahun 2021, kita bisa lihat kurangnya di mana. Kira-kira atribut apa yang kurang? Nah ini profil grupnya seperti ini. Kita lihat profil grupnya kurang 23% itu di sosial. Pas saat kita masukkan tadi tujuan, ternyata benar. Kurang di sini. Jadi kita harus isi di sini gitu. Nah kita butuh orang yang preferensi thinkingnya merahnya ada besar gitu loh. Kita bisa masukkan. Kalau misalnya nggak ada, ya udah. Berarti kita ada metode-metode lain yang kita bisa pakai. Misalnya dengan metode empty chair. Jadi kita anggap ada satu orang yang preference thinking sosialnya tinggi. Nanti diskusi melengkapi. Jadi bikin nge-wrap planning gitu jadi lebih lengkap. Nah ini tim seperti ini ya, berbagai macam. Nah berkolaborasi ya. Jadi menghasilkan inovatif, produktif tim. Dibilang competence with team. Nah ini kita lihat. Yang paling penting tidak ada satupun profil terbaik. Ini yang harus kita. Tapi semua punya kesempatan menjadi terbaik. Itu yang harus kita tahu. Jadi none of us yang smart as smart all of us. Yang paling penting bukan itu. Nah, bagaimana kalau kita berbeda-beda nih? Ada si merah, ada si hijau, ada si ungu segala macam. Is more within tuh tadi whole energetic, the whole brain tadi dengan si siapa? Daniel Kahneman ya. Nah, itu yang paling penting. Dari orang yang berbeda-beda, bisa nggak kita meng-create sesuatu akhirnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, ini dibilang great cognitive collaboration. Jadi, untuk diversity, harnessing diversity itu yang paling penting lagi, harnessing cognitive diversity. Tadi karena perubahan kan diversity, perbedaan banyak ya. Ini contoh yang mendukung kolaborasi. Ini aja 5 tahun yang lalu loh. Riset menunjukkan pentingnya keberagaman. Google dong, perusahaan besar, pasti. Di sini Convery, orang-orang HR tuh, wah ini konsultan idolanya nih, orang-orang HR. Dan sudah masuk ke Indonesia nih, perusahaan raksasa nih, Convery. Ada juga Harvard Business Review juga mendukung, CIPD juga. Kita lihat lagi. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan, makanya dia bisa besar. Di perusahaan digital, ada Samsung, ya, ada P&G, segala macam. Kecolongan Toyota, kemarin baru ingat kan, Elon Musk ya, karena mobil nomor 1 di dunia itu yang volume penjualan bakal tinggi itu adalah Tesla. Karena dia duluan memproduksi mobil menggunakan baterai. Dan yang lucunya, Malaysia sebel banget tuh. Sebel, ngambek. Kenapa? Karena Tesla tidak jadi bekerjasama dengan Malaysia. Tapi dia pindahnya ke Indonesia. Karena dia tahu sumber baterainya itu ada berlimpahnya ada di Indonesia. Indonesia kurang kayak apa gitu ya. Ini kita lihat kalau perusahaan marketing ada Unilever, ada Ogilvy. Kalau hotel ada Wyndham, ada Hilton, dan seterusnya. Jadi kira-kira seperti itu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan kalau mau buka tanya jawab, saya kembalikan untuk Mbak Farah ya. Oke, Bapak. Terima kasih Pak Bambang Iman Santoso, STMM. Boleh kita tepuk tangan dulu ya untuk pembedah buku kita yang sangat luar biasa. Mohon maaf ya kalau ada kurang-kurang, ada yang salah. Wah, sangat luar biasa sekali Pak. Tidak ada kurangnya Pak ini mah. Selanjutnya di sini saya akan mengulas terlebih dahulu, sedikit akan saya ulas kembali terkait dengan buku-buku yang tadi telah dibedah oleh Pak Bambang ya. Mulai dari buku pertama hingga buku terakhir, banyak sekali pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi kami semuanya di sini dan sangat luar biasa untuk menambah wawasan bagi kami khususnya para mahasiswa. Untuk yang pertama terkait dengan meningkatkan kecerdasan kolaboratif di era Society 5.0 ini berkenaan dengan kata kolaborasi sering dipakai pada akhir-akhir ini dengan 4 bahasan besar yang disampaikan oleh Pak Bambang, yaitu memaknai kecerdasan kolaboratif, keberagaman perbedaan, perubahan dan perkembangan pengetahuan otak manusia, dan yang terakhir aplikasi kolaborasi efektif. Lalu terkait dengan buku yang pertama disampaikan bahwa dari definisi
collaborative intelligence berkenaan dengan CQ atau yang biasa dengan bahasan ada 6 kurang lebihnya, yaitu berkaitan dengan hal competitiveness, market share, every connectome or every brain is unique, kemudian neoplasticity, competency based, dan yang terakhir adalah CQ ini berkenaan dengan skill set, tidak hanya kepada mindset ataupun action set saja. Lalu di buku yang kedua, Reconcilable Difference, ya ini terdapat 4 bias yang biasa terjadi pada kurang lebih di kehidupan saat ini, yaitu adanya perbedaan komunikasi, perbedaan pemahaman, perbedaan pembelajaran, dan perbedaan kepercayaan. Kemudian dari buku rekonsiliasi perbedaan ini juga dijelaskan bahwa setiap manusia memiliki mind pattern yang berbeda dalam berkomunikasi ataupun berperilaku dalam kehidupan sehari-harinya. Ada yang bersifat auditori, kinestetik, ataupun visual. Kemudian di buku yang ketiga atau buku yang terakhir, Work That Works, yaitu menjelaskan bahwa kolaborasi ini harus dilakukan dengan berbagai pihak terkait gitu, dengan mengetahui diri terlebih dahulu seperti apa kepemimpinan dari leadership yang ada di dalam pekerjaan ataupun tugas yang dipegang. Kemudian ada uncomfortable is the new norm, embrace the structure. Kemudian words are powerful using language of grace, dan yang terakhir with team cognitive collaborative. Pada intinya dapat saya simpulkan bahwa dari ketiga buku yang kita bedah pada siang hari ini bersama dengan Pak Bambang, kita sebagai manusia pada intinya harus bisa, kalau bahasa generasi milenialnya, bisa open-minded atau open thinking ya Pak, dan bisa berkomunikasi untuk terbuka kepada orang lain. Karena mengingat pada zaman sekarang ini, zaman semakin canggih dengan adanya berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang, kita bisa menyesuaikan diri kita dengan berbagai perubahan yang sekarang ini telah berlangsung, dan seperti yang dibilang oleh Pak Bambang, perubahan tersebut berlangsung secara continuous improvement, itu tidak akan berhenti karena perubahan tersebut akan berlangsung secara berkelanjutan. Seperti itu para Bapak, Ibu, dan teman-teman hadirin semua, kesimpulan yang saya dapat tarik dari bahasan yang telah dipaparkan oleh Pak Bambang tadi. Terima kasih banyak ya Pak untuk pemaparannya. Pak Para jenius ya, cepat nangkap. Iya. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya di sini kita akan memasuki pada sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Bambang selaku pembedah buku tadi, dapat disampaikan melalui kolom chat dengan format yang telah disediakan tadi diinfokan oleh para operator. Nanti akan saya bacakan 3 pertanyaan terpilih dari para hadirin semuanya di sini. Silakan boleh diketik terlebih dahulu di kolom chat. Sembari menunggu pertanyaan masuk dari Bapak Ibu hadirin semuanya, dari Politeknik Setialan punya kejutan nih bagi kita semua hadirin di sini. Ada penampilan musik jazz dari duo jazzer terkemuka Indonesia, yakni Beben Jazz. Beben Jazz ini dipersonili ya, punya 2 anggota, yaitu Om Beben dan Kak Sani. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nih. Mungkin ada beberapa orang yang belum paham nih, wah Beben Jazz itu apa sih? Saya juga mungkin kayaknya baru denger ini nama Beben Jazz ya. Beben Jazz ini dipersonili oleh Om Beben dan Kak Sani. Untuk Om Beben sendiri ini merupakan sarjana IT dan pendidikan agama Islam. Saat ini dia juga sedang menyelesaikan studi S2-nya di jurusan Filsafat Islam. Untuk Kak Sani, dia merupakan lulusan farmasi dari Universitas Indonesia dan saat ini merupakan seorang bisnismen alat-alat kesehatan sekaligus juga sebagai seorang jazzer ya dari Beben Jazz ini. Beben Jazz ini merupakan musisi jazz Indonesia yang mendirikan komunitas jazz Kemayoran di Jakarta atau yang akrab dikenal dengan KJK singkatannya. Kemudian berdiri sejak 17 Maret tahun 2004, grup musik ini sudah banyak malang melintang di berbagai panggung pertunjukan. Selain itu, mereka juga pernah tampil di salah satu stasiun TV nasional, yaitu JAK TV atau Jakarta TV. Ada hal menarik nih dari Beben Jazz. Mereka pernah mendapatkan penghargaan Hall of Fame dari Kampung Jazz Unpad Bandung, Universitas Padjadjaran Bandung, karena telah memecahkan rekor bermain jazz selama 31 jam non-stop. Wow, cukup menarik ya 31 jam non-stop. Dan yang lebih menariknya lagi nih, ternyata Om Beben dan Kak Sani ini pada awal mulanya membentuk grup musik Beben Jazz ini mereka belajar secara otodidak. Kemudian mereka mengembangkan
pembelajaran dari pemusik jazz atau genre jazz ini dari berbagai para pakar-pakar. Mereka mengikuti seminar atau pelatihan khusus seperti itu. Keren banget ya, ini luar biasa sekali duo jazzer kita pada hari ini. Tepuk tangan dulu dong buat Om Beben dan Kak Sani ini udah ada di tengah-tengah kita ya. Sebelum pertunjukan aku mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Om Beben, boleh Om? Selamat siang Om. Halo Kak Sani. Halo nih Kak Sani, halo. Halo Om. Suara saya dengar ya? Iya, terdengar Om. Ya. Apa kabar Om? Baik kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pertama, baik ya. Terima kasih juga kita dilibatkan dalam acara yang super keren ini. Dan selamat ya buat STIA Land Bandung ulang tahun katanya. Dia Natalis iya, ya? yang ke-60 Pak, Selamat. tanggal 24 nanti. Iya, Ya. lusa. Sukses Terima buat kasih semuanya. Pak. Amin. Boleh nggak nih Farah nanya-nanya sedikit tentang Beben Jazz nih biar orang-orang para hadirin di sini pada tahu nih, oh Beben Jazz tuh apa sih gitu. Boleh. Farah penasaran nih, dari berbagai macam genre musik kayak hop atau dangdut atau hip hop atau R&B segala macam, itu kan banyak genre. Nah, kenapa sih Om Beben dan Kak Sani ini memilih genre musik jazz untuk dimainkan? Ya, pertama musik jazz adalah musik yang paling menjadikan kita jadi diri sendiri gitu kan. Kan kalau kita pernah dengar, dia yang menemukan diri, dia yang menemukan Tuhannya gitu kan. Musik jazz ini ketika kita main mungkin ada yang beranggapan musik jazz itu susah, kompleks, ribet dan segala macam gitu ya. Padahal intinya bukan itu. Kalau saya misalnya main jazz harus kayak Al Jarreau, main jazz harus kayak Nat King Cole, wah mungkin standarnya terlalu berat. Nah padahal sebenarnya jazz itu hanya menjadi diri sendiri. Tapi tetap apa? Jazz itu menjadi otentik. Jazz itu menjadi diri sendiri dan itu terrefleksi dari ketika ada bagian improvisasi. Nah jazz itu kan manifestasi dari sebuah kebebasan yang dituangkan spontan dalam bentuk improvisasi tapi bertanggung jawab. Nah di bagian improvisasi itu salah satu yang saya suka. Karena saya nggak selalu harus melakukan hal yang sama. Malah kalau kata Miles Davis, salah satu sesepuh jazz, kamu naik panggung kalau melakukan hal yang sama itu bukan jazz. Nah, jadi jazz itu diajarkan selalu update ya, selalu mencipta dan selalu otentik. Tapi ya 4 orang identik dalam satu band ini misalnya, kita dengan otentik kita, dengan ciri khas dan unik masing-masing, ketika di tim kita saling sama-sama support menciptakan keindahan yang hakiki gitu loh, basicnya gitu. Berarti sesuai ya dengan jiwa milenial yang sering bebas berimprov spontan tanpa adanya aturan yang mengatur mereka, seperti itu ya Om? Sangat sesuai. Jadi kita dengan keunikan masing-masing, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, kita berusaha saling support untuk sama-sama menciptakan keindahan. Gitu. Berarti sesuai ya dengan tema kita pada hari ini, yaitu meningkatkan kecerdasan kolaboratif di era Society 5.0, yang mana menyesuaikan dengan perubahan berkelanjutan yang ada di kondisi kehidupan saat ini. Berarti sesuai ya Om, ini genre jazz ini? Sangat sesuai, makanya sangat sesuai. Saya melihat penuturan dari Mas Bambang, dari Ibu Nita, saya bilang ini acaranya jazz banget dengan konsep dan tema yang jazz banget. Jazz menjadi otentik tapi tetap harus saling support ya. Kalau ada yang kurang kita bukan kita bully, bukan kita jelek-jelekin. Ada yang kurang kita angkat ya kan, karena manusia pasti ada lebih kurang ya kan. Yang lebih kita support ya, yang kurang pun jangan terus kurang. Selalu harus update. Kita hidup harus progres. Jangan apa ya, sama aja itu merugi katanya kan. Kita harus selalu lebih baik kan gitu. Bahkan Tuhan sendiri kan nggak pernah berhenti mencipta kan, setiap detik Tuhan update. Iya, baik Om. Terima kasih ya ini untuk ngobrol-ngobrol sedikit tentang jazznya itu seperti apa sih bagi kita semua di sini. Oke, saya rasa sepertinya basa-basinya cukup ya Om. Boleh langsung saja, ini mungkin ya, kita hadirin mainkan. Semua di sini juga udah pada nggak sabar, kepo nih gimana nih penampilan dari Beben Jazz gini. Oke, langsung saja kita saksikan bersama-sama. Silakan. Beben mungkin Jazz. Nanti tolong ya, karena waktu juga mungkin 1-2 lagu kalau apa kasih tahu aja kalau harus stop gitu ya. Oke. Bentar nih Sani.
is for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. V is very, very, it's extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. It's all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. In love was made for me and you. It's for the way you look at me. Oh, it's for the on the ground I see. V is very, very, it asks for ordinary. Oh, E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to give it to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. In love is made for me and you. Oh, love was made for me and you. Love is made for me and you. Halo, apakah kedengeran Mbak Farah? Halo Om, kedengeran Om suaranya? Kedengeran ya, Mas Iya, Bambang dengar? kedengeran. Udah lama nggak nge-jazz neuroscience ya. Oh iya, Oke, kita satu lagu lagi ya. keren Om. Boleh Sebenarnya Om, mau silakan. satu album juga boleh, cuma waktunya ya kan. Ya, saya juga selamat siang ya para profesor, para dekan, rektor ya. Di sini juga ada Bapak Direktur STIA LAN ya. Dr. Joni Daud, ya selamat siang. Di sini ada UGM, Undip, Unpar, wah ini mesti dijazzin semuanya nih. Oke, kita satu lagu lagi sebelum nanti ada refleksi. Tapi nanti kita ada juga ya, nanti hari ini adalah Hari Ibu. Ya mungkin kita nanti bisa nyanyi bersama Hari Ibu ya. Oke, yang kedua adalah lagu dari tahun 80-an, Just the Two of Us, dari Grover Washington Jr. Ya. Check, 1, 2. See the crystals ring on fall, and the beauty all of all, and it just comes shining through.
those rainbows in my mind. When I take a few some time, when it just comes on with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Feeling castles in the sky. Just the two of us. You and I. We look for love, no time for tears. Waste the world is all that is. It's don't make this no fire go. It's up to enough, just come who wait. Enough to stone to wait to lay. We got it for love and all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. Mr. Baby. I see the crystals rain on fall, where the beauty all of all, when it's just come shining through. To make those rainbows in my mind, when I take a few some time, and it's just sometimes with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. Oh, just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. Thank you. Halo, Farah. Iya Om, yeay bagus sekali ya pertunjukan dari Bebenjes. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan karena memang ya ini juga manggung gaya baru ya terus terang. Iya. Buat kita juga alhamdulillah nih. Jadi salah satu dampak COVID juga salah satu yang kena adalah entertain ya kan. Jadi surprise bagi saya kalau ada yang ngajak manggung. Jadi terasanya manggung kali ini begitu sakral ya. Jadi meskipun via Zoom gitu ya, ini juga hal yang baru bagi kami. Dan mudah-mudahan dengan acara ini memberikan inspirasi bagi acara-acara lainnya, seminar dan lain-lain yang membutuhkan musik. Dan tentunya kami pun akan terus berusaha memperbaiki soundnya dan lain-lain. Karena ini kita butuh adaptasi juga. Tapi yang penting hari ini kita mudah-mudahan punya semangat yang sama ya kan.
semangat jazz, semangat perubahan, ya kan? Semangat sama-sama membangun bangsa lewat keunikan masing-masing, ya kan? Dan karena jujur ya, sebenarnya banyak orang pinter di Indonesia itu ya. Pinter yang mistis, pinter yang science, yang empires dan segala macam. Tinggal bagaimana memanage dan bersatu. Jadi di musik pun satu ya, hal yang paling saya utamakan adalah kekompakan dulu, guyup dulu. Nih kalau udah guyup akan melahirkan suatu hal yang hebat. Saya pikir juga dalam bidang sains dan lain-lain juga begitu. Ya, jadi dengan kita bersatu, itulah kekuatan kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Om Beben dan Kak Sani. Pertunjukan yang sangat bagus. Terima kasih Mas Beben, mantap. Sama-sama, terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Kami standby kalau masih. Dari Makassar, sangat terhibur. Terima kasih. Terima kasih ya. Om Beben dan Kak Sani untuk pertunjukan yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Terima kasih kembali Om. Oke, tadi kita sudah menyaksikan penampilan yang cukup menghibur sekali yang luar biasa dari duo jazzer terkemuka di Indonesia, yaitu Beben Jazz dari Om Beben dan Kak Sani. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada sesi diskusi dan tanya jawab dari bedah buku tadi yang belum beres ya teman-teman dan para Bapak Ibu hadirin semuanya. Di sini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Mungkin ini Pak Bambang boleh langsung saya bacakan saja atau gimana Pak? Silakan. Oke. Ini untuk pertanyaan yang pertama ya Pak, dari Ibu Yuyu Yuningsi, Puslatbang PKASN dari Lembaga Administrasi Negara. Luar biasa materi bedah buku pada hari ini, sangat membuka wawasan ditambah hiburan musik jazz yang keren sekali. Terima kasih untuk para narasumber, Pak Bambang, Beben Jazz, dan panitia semuanya. Izin bertanya, kira-kira apa saja strategi komunikasi yang tepat dalam menghadapi FUKAD di era Society 5.0 ini agar dapat mewujudkan kolaborasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, Pak? Seperti itu pertanyaannya, Pak. Oke. Dijawab langsung atau? Boleh dijawab dulu aja, Pak. Ada 2 pertanyaan ini yang sudah masuk. Boleh dijawab terlebih dahulu, Pak. Silakan, Pak. Oke, jadi yang ditanya kira-kira apa saja strategi komunikasi yang tepat dalam menghadapi di FUKAD tadi ya. Oke, yang paling penting kalau menurut saya, karena pertama saya bukan ahli komunikasi yang jelas, tapi intinya kalau ngelihat dari runtutan dari awal ke akhir itu, memang perubahan yang paling dasar itu terdisrupsinya salah satunya disrupsi teknologi digital, ini eranya digital atau teknologi informasi atau telekomunikasi gitu ya. Yang menyebabkan tadi kan, karena setiap manusia itu di kita itu memiliki akses informasi yang sama dari Sabang sampai Merauke siapapun gitu ya. Tidak dibatasi. Beda ya kalau misalnya ini lagi di blok, ini lagi nggak bisa, nggak. Tapi artinya semua orang bisa. Ya kan? Dulu kita tuh susah banget bikin skripsi aja harus ngejar gitu ya ke perpustakaan, harus apa tuh namanya dulu bikin clipping gitu ya, kopi, majalah, clipping, koran dan seterusnya. Nah kalau menurut saya berangkatnya dari situ aja, artinya perubahan itu menimbulkan tadi diversity. Nah, sekarang masalahnya diversity itu bukan hanya sekedar kayak bunga, itu perbedaan gitu aja gitu ya. Tapi kita harus, kan gini, ada seseorang yang lihat taman bunga ya, berwarna-warni, dia hanya biasa aja, tapi ada juga yang dia bisa termenung, satu-satu diperhatikan gitu. Nah, mungkin itu yang paling utama, karena bunga aja perlu diperhatikan, apalagi manusia gitu kan. Jadi kan saya tadi cukup salut dengan Mas Beben ya. Mas Beben itu main jazz kan. Dan beliau tadi dengan jujur bilang kan bahwa mainnya biasanya nggak pernah nih virtual gitu kan. Beda loh. Itu sensing emosionalnya beda segala macam. Tapi yang saya pelajari dari Mas Beben, terutama dari musik jazz itu adalah kan sering banget ya kata-kata improvisasi. Gitu kan. Artinya masing-masing tuh pinter. Jadi artinya kalau mencontoh kolaboratif intelligence atau kolaboratif diversity itu ya, bagaimana memadukan itu, mungkin musik jazz yang paling mantap karena dia saling ngisi. Coba perhatikan deh mainnya gitu. Ini baru berdua aja sudah kayaknya rame banget, apalagi kalau misalnya berlima gitu ya, ada yang main perkusinya, ada main keyboard. Mereka tuh nggak memainkan yang sama, justru mereka
saling isi gitu. Kapan saya masuk sampai. Jadi tapi nggak sembarang asal isi. Coba bayangin ya, ada bosnya 100 orang. Kita aja misalnya 10 orang gitu ya. Coba semuanya ngomong kan berisik ya. Gitu. Tapi kan kalau misalnya saya ngomong terus gantian gitu. Kan enak gitu ya. Gitu. Mungkin strategi komunikasi yang paling penting seperti itu, artinya harus memahami lebih dalam lagi gitu ya. Tentang keberagaman gitu. Jadi tantangannya lebih agak sulit emang ya, karena ngomong zaman dulu sama ngomong sekarang berbeda karena audiensnya tadi gitu loh. Beragam kan? Kita lihat tadi beragamnya apa? Diversity di mana? Terutama karena kita setiap manusia itu punya otak ya, namanya cognitive diversity tadi. Ya kan? Bayangkan, sekarang kita tanya deh, pemimpin itu yang sukses tuh gimana ya? Tanpa ngomongin politik, tanpa ngomongin orang ya. Idealnya kalau pemimpin itu dia memimpin secara inklusif. Inklusif itu gimana maksudnya? Ya memimpin semuanya. Saya memimpin perusahaan saya, semuanya. Ya kan, nggak bisa saya pilih-pilih. Ini karyawan yang mendukung, ini biang kerok, nggak bisa gitu. Kita memimpin semuanya gitu. Kalau memang ada member yang nggak bisa, ya harus keluar gitu. Atau gimana gitu kan? Tadi sama kan, kalau misal atasan dan bawahan kalau sudah tidak ada trust, oksitosin udah nggak keluar di kepala, mendingan review. Entah bosnya diganti, mengundurkan diri, atau timnya yang seperti itu. Jadi perbedaan itu ya, diversity. Nah, terus kedua juga, saya bukan disiplin ilmu saya bukan strategi komunikasi, walaupun pernah bantu-bantu sih dulu, istri lagi ngambil S2-nya kan di komunikasi, betul-betul bikin tugas dapat A juga, lumayan juga. Tapi mungkin justru karena dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi maksud saya begini, saya pernah kerja di media, di grupnya Prambos, walaupun awalnya masuknya dari engineering ya, kita ikut bantu di 9 kota. Tapi karena sudah setup semua, bangun departemen MAS, tapi di tahun 2007 saya di-challenge untuk mengembangkan Radionet sebagai radio buying house menjadi full service agency, namanya Maxima Marketing Solution. Nah, itu tantangan kan, challenge ya. Artinya sedikitnya saya tahu tentang radio lah, tentang media. Nah, kan background-nya rata-rata banyak orang komunikasi tuh. Kalau dibilang strategi komunikasi, berarti kan cara mencapai tujuan kan, strategi itu kan cara mencapai tujuan. Jadi cara mencapai komunikasi itu biar efektif tuh gimana? Esensinya kan itu sebenarnya kan. Nah, tadi saya bilang, saya kan tahu gitu cara kerja orang media. Karena ngalami gitu ya. Pernah jadi juga penyiarnya tapi di radio kampus, bukan di radio Prambosnya. Grupnya itu, saya jadi operator, jadi production supervisor, semua pernah nyoba gitu ya. Nah, ini saya juga sering ingatkan lagi. Jadi ternyata saya rasa orang komunikasi juga kadang-kadang, saya kerja di 20 tahun di TV, saya kerja 30 tahun di radio, suka lupa nggak membuka diri tadi, mengupgrade lagi, mengupdate knowledge yang baru, termasuk nggak apa-apa belajar ilmu neuroscience, walaupun kita nggak usah jadi dokter gitu loh. Jadi misalnya neuroscience kan akannya dibagi dua ya, lebih ke klinis atau yang applied neuroscience atau neuroscience terapan atau aplikasi neuroscience. Terutama cari aplikasi neuroscience yang terkait dengan komunikasi. Dia sangat mengupdate loh. Namanya neurocommunication, saya ada bukunya gitu, boleh japri saya gitu. Neurocommunication misalnya salah satunya. Banyak kok dicari juga. Kan sekarang terbuka ya. Sekarang zamannya sharing ya. Ada YouTube dan segala macam. Salah satunya saya hanya ingatin begini. Mungkin ini jadi diskusi ya. Boleh. Menurut saya, media itu netral. Jadi kalau mengenai pemberitaan, dia harus berimbang katanya kan. 50-50. Tapi menurut saya bukan begitu. Dulu iya, sebelum saya belajar. Sekarang udah belajar, nature-nya otak nggak seperti itu. Nature-nya otak itu informasi yang negatif 5 aja bisa merontokkan yang 95. Nah, ini dipahami nggak sama para komunikator sekarang? Gitu loh. Nanti berdampaknya stres itu bikin bodoh, habis bikin bodoh nanti rusak imun tubuhnya, bahkan meninggalnya jangan bukan karena COVID ya virus gitu yang bisa kita sembuhkan gitu, tapi secara psikisnya, psikologisnya gimana gitu loh. Jelek hal-hal yang memancarkan ketakutan, itu jelek. Itu di manajemen modern udah dicoret kok. Coba deh cek. Di kepemimpinan modern juga ya, reward and punishment-nya dicoret dalam bentuk marah-marah. Udah, that's it, proven gitu, dibuktikan gitu sama secara ilmiah, secara kedokteran gitu loh.
Jadi menurut saya itu strategi komunikasi kalau ditanya, jadi sangat luas ini ngomong sesuatu yang besar ya, tapi maksud saya sangat bagus sekali gitu ya kalau gitu ya turun apa istilahnya mundur beberapa langkah untuk belajar lebih dalam komunikasi. Kita bisa bilangnya apa, brand to brand communication kali, limbic to limbic communication, whatever itu gitu ya, kita lebih ngerti gitu loh. Manusia sekarang lebih cerdas. Manusia sekarang banyak gitu. Kalau dulu kan kita tahu, pikiran dan perasaan dibedain. Enggak, semua ada di kepala gitu loh. Nah, strategi komunikasi apa yang menyesuaikan gitu loh. Ya kan? Tadi kan ini ngomongin strategi komunikasi, ini masalah leadership, kan kegagalannya 60%, 70% di komunikasi. Kan kalau marah-marah tadi dilarang kenapa? Komunikannya, apa bilangnya apa? Komunikatornya, pembicaranya marah-marah jelek buat kesehatan dia. Akhirnya dia juga jadi bodoh, jadi akhirnya terancam sistem imun tubuhnya. Yang dimarahin juga stres juga, jelek juga gitu kan. Terus pesan nggak nyampe gitu loh. Pesan tuh nyampe, tadi kan kita tahu tuh, ada namanya focus thinking, sorting thinking, sampai open. Kalau dia nggak open thinking, apapun yang diomongin nggak masuk kepalanya. Jadi dia harus happy, ya kan, dopamin, serotonin harus keluar, bahkan oksitosin harus keluar gitu. Kalau keluarnya kortisol, boro-boro gitu, ya kan, pesan nggak nyampe. Terus secara akumulasi, si yang bosnya ini yang marah-marah jadi sering sakit, yang dimarah-marahin sering sakit, penggantian uang reimburse tentang kesehatan segala macam jadi lebih banyak, nggak produktif. Makanya manajemen modern nggak mau lagi menerapkan seperti itu. Bikin suasana kantor yang happy, yang bersemangat, yang sedang, yang saling menguatkan, kata Mas Beben kan begitu gitu loh. Bukan saling lu kamu mainnya salah, wah tuh besok nggak mau main lagi kali gitu kan. Jangan seperti itu. Walaupun ini catatannya ya, kemarin di pelajaran kapan saya pernah sharing di Setialan itu, stres itu dibutuhkan, kortisol itu dibutuhkan di otak, tapi sedikit gitu loh. Stres itu dibutuhkan sedikit. Kalau kebanyakan, bukan lagi eustress, namanya distress. Dia memutus-mutuskan sinap antara hubungan sel otak gitu kan. Berkelanjutan jadi namanya chronic stress. Yang secara jangka panjang bahkan nggak hanya bikin bodoh tadi, merusak sistem imun tubuh karena ada HPA aksis vertikal dari kepala ke perut ya, hipotalamus, pituitary gland, adrenal. Nah, yang bahaya itu kalau mulus-mulus doang nggak apa-apa, umpan balik ke atasnya yang menstimulus kortisol, banjir kortisol. Akhirnya tadi kira-kira menurut saya gitu, mungkin kejawab atau tidak, artinya ya teman-teman yang expert di komunikasi harus memperdalam lagi tentang human brain, tentang bagaimana ngomong. Kan masalahnya jadi lebih sulit ya, bukan lebih sulit, artinya jadi lebih mudah harusnya karena sekarang ilmunya terbuka ya, kita bisa browsing ya, kita bisa lihat YouTube segala macam gitu. Dan pertama cognitive flexibility, ingat kita harus fleksibel. Jadi nggak bisa ada masukan, itu kata Pak Bambang gini. Banyak yang begitu, ya itu pilihan, tapi sayang gitu loh. Ini kita nih, kepala tiap hari itu ada yang baru tumbuh, ada juga yang rontok. Jadi numbuh namanya neurogenesis, yang rontok itu namanya kita bilang pruning gitu kan. Nah pada saat apalagi usia udah di atas 40-50, itu kecepatan pruningnya sama yang bertumbuhnya jadi lebih banyak pruningnya. Karena kita tumbuhnya nggak kita stimulus. Karena setiap orang ngomong nggak mau diterima, nggak dimasukin. Jadi dia fix saja mindsetnya gitu kan. Makanya saya kemarin bilang, beberapa, mohon maaf memang di beberapa di Indonesia, di luar negeri juga gitu, ada beberapa yang justru levelnya tinggi, artinya pendidikannya tinggi, profesor gitu juga banyak yang terjebak. Dia akan nge-lock, makanya unlock your brain gitu kan. Ya kan, rewiring your brain supaya terstimulus lagi, belajar lagi hal yang baru, sinap-sinap itu bertumbuh. Belajar sampai kapan? Sampai mati gitu loh. Makanya ada level of thinking kan, level of thinking, level of consciousness tadi. Level of thinking kan orang yang dengan S2, S3, profesor, belum tentu kan level thinkingnya lebih tinggi. Gitu loh. Jadi lebih berat ya bebannya ya. Sekolah makin tinggi tuh bebannya lebih berat gitu ya. Karena dilihat sama masyarakat, dicontoh jadi teladan gitu, susah gitu Bang. Ya itu tantangannya gitu loh. Jadi ya kita harus open mind, benar kalau kata anak milenial tadi, open mind gitu. Memang ternyata benar tadi kan di main pattern aja, untuk attention itu harus sampai opening thinking ya. Sampai itu. Gimana Mbak Farah? Apa kejawab atau silakan deh?
Oke Pak, terima kasih Pak untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Yuyun Yuningsi dari Puslatbang PKASN LAN. Mohon maaf ini Pak sebelumnya karena adanya keterbatasan waktu, jadi untuk sesi diskusi dan tanya jawab diselesaikan pada menit kali ini. Dan mungkin untuk beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat, nanti mungkin Bapak bisa menjawabnya gitu Pak apabila ada yang ingin dijawab dan sesuai apabila Bapak mengerti pemahaman dari yang ditanyakan gitu Pak. Oke, telah kita beres dari rangkaian kegiatan bedah buku pada siang hari ini, telah masuk agenda akhir kegiatan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bambang Iman Santoso STM. Sama-sama, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada hal tidak sesuai atau tidak berkenan gitu ya. Mohon maaf atas keterbatasan kita semua. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Dengan berakhirnya agenda kegiatan bedah buku hari ini, maka acara akan saya kembalikan kepada Regi Rizky selaku MC. Kepada Regi Rizky saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.